Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang konsep biaya dalam mata kuliah teori akuntansi. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Al-Hafirdiansyah dengan NPM 20752040 bersama rekan saya. Hai, nama saya Ajeng Mulanasari dengan nomor NPM 20752039. Halo, perkenalkan nama saya Sehan Permaya Pasa dengan NPM 20752069. Dan perkenalkan nama saya Sani Ariyanto dengan NPM 2075268. Baik, pada materi ini kawan-kawan semua, kita ada beberapa topik pembahasan diantaranya yaitu pengertian biaya, biaya dan rugi, karakteristik biaya, kemudian pengukuran dan pengakuan biaya, dan konsep penandingan atau matching. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita masuk ke pengertian biaya. Nah, secara umum, biaya dapat diartikan yaitu cost yang telah dikorbankan dalam rangka menciptakan pendapatan. Kemudian, IAI tahun 1994 mendefinisikan biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Nah, selanjutnya pengertian beban dari FASB tahun 1980, di mana biaya adalah aliran keluar atau outflows atau pemakaian aktiva atau timbulnya hutang atau kombinasi keduanya selama satu periode yang berasal dari penjualan atau produksi barang atau penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan utama suatu entitas. Nah, selanjutnya, apa sih itu rugi? Rugi sederhananya adalah jumlah pengeluaran biaya yang lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima. Nah, kemudian dari rugi ini sendiri, terdapat karakteristik yang melekat pada definisinya. Di antaranya yang satu, penurunan ekuitas atau aset bersih. Karakteristik yang kedua, yaitu transaksi periferal atau insidental. Dan karakteristik yang terakhir adalah selain apa yang didefinisi sebagai biaya atau selain distribusi ke pemilik. Oke, baik, selanjutnya yaitu kawan-kawan kita akan membahas tentang perbedaan biaya dan beban atau cost dan expense. Nah, untuk kriteria perbedaan ini terdapat 3 jenis kawan-kawan. Yang pertama, perbedaan dalam posisi laporan keuangan, perbedaan dalam periode akuntansinya, dan yang terakhir itu perbedaan dalam jumlah rupiah yang dikeluarkan. Letak dalam laporan keuangan. Biaya atau cost terletak dalam laporan neraca. Biasanya belum terpakai biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat masa depan yang berupa aktiva, misalnya sewa dibayar di muka. Sedangkan untuk beban terletak dalam laporan laba rugi, pengeluaran atau biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang, misalnya beban sewa. Selanjutnya, perbedaan dalam periode akuntansi. Untuk biaya, periodenya lebih dari 1 tahun, merupakan pengeluaran modal atau capital expenditure. Sedangkan beban, periodenya kurang dari 1 tahun, yang merupakan pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Dan yang terakhir itu perbedaan dalam jumlah rupiah yang dikeluarkan. Untuk biaya ini, jumlah rupiah yang dikeluarkan dalam jumlah yang relatif besar. Sedangkan untuk beban, jumlah rupiah yang dikeluarkan relatif kecil. Selanjutnya yaitu pengukuran dan pengakuan biaya. Pengukuran biaya sejalan dengan penilaian aktiva dapat diukur atas dasar jumlah rupiah yang digunakan untuk penilaian aktiva dan hutang. Oleh karena itu, pengukuran biaya dapat didasarkan pada 1. Cost historis. Cost historis merupakan jumlah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva pengukuran biaya atas cost historis. Dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu cost pengganti atau cost masukan terkini atau replacement cost atau current input cost. Merupakan jumlah rupiah harga
pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya yaitu penilaian untuk persediaan. Yang ketiga yaitu setara kas atau kas ekuivalen. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisis dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan dasar penilaian ini. Pengakuan biaya. Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan yang penting, yaitu sebagai aktiva atau potensi jasa dan sebagai beban pendapatan atau biaya. Proses pembebanan kos pada dasarnya merupakan proses pemisahan kos. Oleh karena itu, agar informasi yang dihasilkan dapat akurat, bagian kos yang telah diakui sebagai biaya pada periode berjalan dan bagian kos yang dilaporkan sebagai aktiva diakui sebagai biaya periode mendatang dan harus dapat ditentukan dengan jelas. Pengakuan biaya. Ada dua masalah yang muncul sehubungan dengan pemisahan quarter tersebut, yaitu 1. Kriteria yang digunakan untuk menentukan kos tertentu yang harus dibebankan pada pendapatan periode berjalan. Yang kedua yaitu kriteria yang digunakan untuk menentukan bahwa kos tertentu ditangguhkan pembebanannya. Semua kos dapat ditangguhkan pembebanannya sebagai biaya. Kos tersebut memenuhi kriteria sebagai aktiva yaitu yang pertama, memenuhi definisi aktiva atau memiliki masa manfaat mendatang dan dikendalikan perusahaan berasal dari transaksi masa lalu. Yang kedua yaitu ada kemungkinan yang cukup bahwa masa manfaat ekonomi masa mendatang yang melekat pada aktiva dapat dinikmati oleh entitas yang menguasai. Yang ketiga yaitu besarnya manfaat dapat diukur dengan cukup harga. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan bahwa berdasarkan konsep penandingan atau matching, pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Untuk mengatasi berbagai perbedaan pendapat tentang pengakuan biaya, biasanya badan wewenang mengeluarkan aturan tertentu untuk mengakui biaya. IAI 1994 misalnya, dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyatakan beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan masa manfaat ekonomi masa mendatang yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Paragraf 94. Selanjutnya adalah konsep penandingan atau matching. Konsep penandingan adalah konsep yang dimaksudkan untuk mencari dasar hubungan yang tepat dan rasional antara pendapatan dan biaya. Pendapatan merupakan hasil yang dituju perusahaan, sementara kos yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut merupakan upaya yang dilakukan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan harus ditandingkan dengan biaya yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan tersebut agar dihasilkan laba yang tepat. Patton dan Littleton pada tahun 1940 menyatakan, masalah utama dalam menandingkan pendapatan dan biaya adalah mencari dasar penandingan yang paling tepat antara pendapatan dengan biaya yang berhubungan langsung dengan pendapatan tersebut. Hubungan fisik yang dapat dilihat sebenarnya dapat digunakan sebagai media untuk melacak dan membebankannya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa dengan melihat kondisi yang ada, dasar penandingan yang paling tepat adalah kelayakan atau reasonableness
bukannya pengukuran fisik. Dalam praktik, ada 3 dasar penandingan yang umum digunakan untuk mencari hubungan antara biaya dan pendapatan dalam satu periode tertentu. Dasar penandingan tersebut adalah menurut KAM tahun 1990, yaitu hubungan sebab akibat atau Association of Cause and Effect. Alokasi sistematik dan rasional atau Systematic and Rational Allocation, dan pembebanan segera atau Immediate Recognition. Selanjutnya adalah konsep penandingan atau matching, yaitu ada 3. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Yang ketiga, pembebanan segera. Yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Dasar yang paling ideal untuk menandingkan biaya dengan pendapatan adalah hubungan sebab akibat. Meskipun dasar ini sulit untuk dibuktikan, namun atas dasar pengamatan yang dilakukan oleh para akuntan menunjukkan bahwa barang atau jasa tertentu yang digunakan dalam proses produksi pada akhirnya akan membantu dalam proses menghasilkan pendapatan selama periode tertentu. Oleh karena itu, dasar penandingan ini sering disebut dengan penandingan langsung atau direct or product matching. Contoh dari biaya yang dapat ditandingkan dengan dasar penandingan langsung adalah biaya komisi penjualan, gaji dan upah, serta kos barang terjual atau cost of goods sold. Masalah teknis yang timbul apabila penandingan langsung atas dasar produk digunakan sebagai dasar hubungan sebab akibat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian barang dan jasa yang bagaimana yang dapat diidentifikasikan dengan produk. Yang kedua, apabila biaya tidak dapat menambah nilai produk tertentu, kapan biaya tersebut dapat dihubungkan secara langsung dengan pendapatan di masa yang akan datang. Yang ketiga, bagaimana biaya tersebut dapat dilaporkan dengan tepat sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Yang terakhir, kapan biaya yang terjadi setelah penjualan dapat dicatat dan dilaporkan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu alokasi sistematis dan rasional. Meskipun dapat menimbulkan masalah, alokasi sistematis tetap dapat digunakan sebagai dasar penandingan. Ada beberapa alasan yang mendukung pemakaian alokasi sistematis dan rasional. Yang pertama yaitu banyak kos periodik yang berhubungan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang material dalam prinsip penandingan. Apabila biaya diakui pada saat barang atau jasa digunakan atau dijual. Yang kedua, pada beberapa kasus sulit mencari hubungan langsung antara kos tertentu dengan pendapatan. Apabila kos dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan, maka kos tersebut harus diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Baiklah, yang terakhir dari konsep penandingan yaitu pembebanan segera. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, apabila tidak ada alasan yang kuat untuk membebankan kos atas dasar hubungan sebab akibat ataupun alokasi sistematis dan rasional, maka kos langsung dapat dibebankan pada periode terjadinya. Alasan yang melandasi pembebanan dengan cara ini adalah kepraktisan. Contoh, pencatatan biaya advertensi. Yang kedua yaitu kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Dalam statement FASB nomor 2 yaitu Accounting for Research and Development Cost disebutkan bahwa penandingan hubungan sebab akibat dan alokasi sistematis tidak dapat diterapkan untuk kos penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya adalah kritik terhadap konsep penanding. Konsep penanding merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam kerangka akuntansi konvensional. Menandingkan biaya dengan pendapatan sama halnya dengan menandingkan upaya dan hasil. Kegiatan usaha merupakan suatu aliran kos, yaitu suatu aliran yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan. Meskipun
Konsep penandingan merupakan hal yang umum diterapkan pada akuntansi konvensional, namun dalam pelaksanaannya masih diwarnai dengan berbagai macam pertentangan. Ada beberapa kritik yang ditujukan terhadap konsep matching, di antaranya yaitu bukti objektif, evaluasi terhadap konsep matching. Yang pertama yaitu bukti objektif. Konsep penandingan memerlukan berbagai pertimbangan yang tepat dalam menentukan besarnya kos yang akan dibebankan pada periode sekarang atau yang akan datang. Dalam pengakuan pendapatan, bukti objektif merupakan syarat utama yang harus dipenuhi. Namun demikian, bukti objektif tersebut kurang begitu diperhatikan dalam pengakuan biaya. Pengakuan biaya lebih didasarkan pada masalah rasional dan kelayakan daripada bukti yang objektif. Dalam praktik akuntansi, suatu prosedur tertentu dapat diterima perlakuannya apabila dipandang rasional. Contohnya, kos persediaan dapat dibebankan sebagai biaya dengan salah satu metode depresiasi yang diterima umum, seperti FIFO atau LIFO. Demikian halnya, kos aktiva tetap dibebankan sebagai biaya depresiasi atas dasar salah satu metode depresiasi yang diterima umum. Yang kedua yaitu evaluasi terhadap konsep matching. Menurut Thomas, kebanyakan akuntan hanya omong kosong dan tidak bermanfaat. Informasi yang dihasilkan hampir seluruhnya didasarkan pada proses alokasi yang tidak dapat dijustifikasi secara teoristis. Alokasi secara teoristis akan memuaskan apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah yang pertama yaitu additivity, yang kedua unambiguity, yang ketiga defensibility. Kriteria yang pertama, additivity, adalah alokasi harus melibatkan jumlah yang ada, sehingga jumlah bagian-bagiannya sama dengan jumlah keseluruhannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan kata lain, jika jumlah yang dialokasikan ditambahkan bersama-sama, maka totalnya harus sama dengan jumlah sebelum alokasi. Yang kedua, unambiguity. Metode alokasi harus menghasilkan sesuatu yang unik dengan menggunakan satu dasar alokasi yang jelas, dan cara alokasi juga harus jelas. Yang ketiga, defensibility. Metode alokasi yang dipilih harus lebih baik dibandingkan metode alokasi yang lain. Metode tersebut harus didukung dengan alasan yang kuat agar dapat dipertahankan dari kemungkinan pemakaian metode lain. Yang selanjutnya yaitu biaya pinjaman. Menurut PSAK nomor 26 tahun 2011, biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lain yang ditanggung perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman dapat meliputi yang pertama beban bunga, yang kedua beban bunga dalam sewa pembiayaan yang diakui sesuai dengan PSAK 30 sewa, yang ketiga selisih kurs sepanjang selisih kurs tersebut diberlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban, yaitu persediaan, pabrik, pembangkit listrik, ataupun kebun. Yang terakhir yaitu atribusi biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya pinjaman yang dapat dihindari jika pengeluaran atas aset kualifikasian tidak dilakukan. Yang pertama yaitu jika perusahaan meminjam dana ke bank dengan fasilitas kredit investasi khusus untuk membangun aset kualifikasian tertentu, maka besarnya biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman aktual dikurang penghasilan investasi atas investasi temporer dari pinjaman tersebut. Yang kedua, jika perusahaan meminjam dana secara umum lalu menggunakannya untuk memperoleh aset kualifikasian, maka perusahaan menentukan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi dengan menerapkan tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tersebut. Mungkin sekian apa yang dapat kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna pada diri kami dan bagi para pendengar maupun pembacanya. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.